Sudah, Pak. Loh, ujiannya mana? Oh, Anda masuk dong. Gimana cara? Itu start exam. Ya, Iya, Pak. janji dulu aja. Kalau Sudah, Pak. yang ini boleh tidak perlu janji. Nah, ini ada soal-soal ya. Yang saya taruh di oh, begitu ya. Jadi oleh ininya diberantakan begitu ya. Ya, saya ini kebetulan saya ambil dari soal tahun lalu ya. Jadi saya copy paste aja, saya cap apa namanya? Picture saya foto terus saya taruh di sini. Jadi ini berupa gambar tapi terbaca ya. Kalau Anda klik yang di kiri itu Anda akan pindah-pindah antar soal. Boleh nyoba di kiri atas tadi ke atas. Anda boleh pindah-pindah antar soal. Ini ya, Pak. Ya itu. Tapi sepertinya diacak ya oleh sistemnya ya. Jadi oh bagus juga nih, saya bisa bikin soal yang banyak terus nanti ininya tergantung Anda dapatnya yang mana ya. Nah, itu belum saya eksperimenkan karena ini cuma memang soal-soal yang lalu aja. Jadi begitu. Nah, Anda nanti menulis jawabannya di bawah, di layar yang di bawah itu. Nah, kalau saya nggak punya tuh yang di bawah. Nah, ini kalau Anda harus menulis panjang lebar, barangkali ini sulit ya. Saya nggak tahu Anda bisa menulis persamaan dengan cepat nggak ya di sini ada sih aplikasi untuk nulis persamaan dan sebagainya. Kalau tidak, Anda tulis saja tangan, kemudian foto, lalu ada klik di sini nih. Nah itu di insert image itu masukkan saja hasil fotonya gitu di situ ya. Jadi setiap soal harus difoto jadinya. Anda kerjakan dulu di kertas sendiri sampai selesai, begitu selesai foto lalu taruh. Persis seperti saya menaruh soal ini. Ini soalnya juga hasil foto ini. Hasil foto dari file Word ini makanya ada merah-merah begini ya. Nanti besok kalau ujian yang aktualnya akan mudah-mudahan lebih rapih lah ya. Terus kalau begini berarti saya nggak perlu kasih judul soal 3-nya ya. Karena nggak ada gunanya oleh sistemnya ternyata diberantakan lagi ya. Diacak ya. Tapi tidak masalah, semua akan kebagian soal yang sama mestinya ya. Kalau saya sempat bikin beberapa, barangkali antara Anda itu hanya angka-angkanya yang berbeda. Nah, mungkin sekalian membahas ya. Dari yang paling gampang, tadinya saya yang paling mudah itu nomor 1. Coba Anda cari yang judulnya nomor 1 yang mana. Nah, ini dulu ya. Ini kan ini seperti soal-soal di PR1 Anda. Saya pakai papan tulis kecil ini aja, mudah-mudahan kelihatan. Nah, tidak perlu juga terlalu detail kan ya melihat ini. Ada satu gaya F, kemudian Anda diminta menguraikan ke sumbu A dan B yang diberikan itu. Hanya ada 2 soal, ada 2 sub soal maksudnya. Yang jelas F ini harus diuraikan menjadi FA dan FB. B-nya yang atas, A-nya yang di sini. Jadi kalau diuraikan mestinya ini jajaran genjangnya, lalu sejajar dengan B itu ke sana. Ini sejajar dengan A kemana nih? Ke situ ya. Ini gambarnya ini. Nah, mungkin gitu. Jadi FA-nya mestinya yang ini. Dan FB-nya mestinya yang sana. Begitu. Lalu Anda mengikuti aja itu. Kalau F-nya diketahui yang pertama, tetanya diketahui, tetanya itu adalah yang ini ya. Ini teta atau ini juga teta berarti ya. Ini teta. Kalau F dan tetanya diketahui, cari FA dan FB. Kalau F dan FA-nya yang diketahui, cari teta dan FB ya. Jadi ini bolak-balik di sini saja. Anda bisa pakai aturan sinus, asal digambarkan dulu biar jelas sudutnya yang mana. Atau kalau tidak pakai komponen dalam X-nya ya. Jadi karena F sama dengan FA tambah FB secara vektor, maka Fx mestinya sama dengan Fax tambah Fbx. Tambahnya tambah vektor ya, kalau ada yang arahnya sebaliknya nanti kurang. Lalu Fy-nya sama dengan Fay tambah Fby. Ya. Lewat sini mestinya bisa gitu ya. Anda selesaikan ya. No problem lah ini ya. Ada yang masalah dengan ini?
kira-kira? Enggak ya, poinnya juga cuma 10%. Jangan sampai terlalu lama mengerjakan ini. Ya. Coba cari yang lain, yang judulnya nomor 2. Ini nomor 4. Nah, ini hanya menghitung momen, ya, tapi terhadap ya satu gaya T besarnya diberikan. Anda diminta menghitung momen terhadap titik B dan terhadap titik O. Ya. Jadi Anda bisa uraikan T-nya, kemudian cari jaraknya. Misalnya kalau terhadap titik B itu lebih mudah kalau gaya T-nya diuraikan satu sejajar dengan garis putus-putus itu, ya, yang dekat A. Jadi T cos 40 dikalikan berapa tuh jaraknya? 350 kurang 80 ya, 270 misalnya ya. Itu bisa langsung kelihatan gitu ya, malah nulisnya mungkin yang lama ya. Momennya hanya disebabkan oleh komponen yang itu, karena komponen satunya lagi yang searah dengan batang itu ya momen ke B-nya 0 ya. Nah, tapi kalau ke O garisnya Anda harus cari dulu ya. Kalau mau sejajar dengan garis yang di O, menguraikannya ke sumbu XY yang standar saja barangkali. Sudutnya kan ada tuh ya, ada 20, sehingga kalau terhadap sumbu Y, T-nya itu tinggal di kosinus 20 derajat kan saja. Tidak perlu sampai 40 derajat. Nah, diuraikannya demikian, tapi garis jarak dari A ke O itu harus dibagi 2. Satu penguraian garis AB terhadap sumbu horizontal dan vertikal. Bukan satu ya. Jarak horizontalnya dari AB vertikal, atau saya gambar di sinilah. Ngomongnya lebih susah daripada mengerjakannya. Ya. Ini garis bantunya. Kalau momen terhadap B, ini garis vertikal di A, ini gayanya. Anda tinggal uraikan di sana ya. Kalau mau mencari momen terhadap B, Anda cukup uraikan ke sini dan ke situ ya. Ke sumbu yang miring ini dengan horizontal, nanti yang memberikan momen hanya yang ini kan ya, dikalikan jaraknya ya. Jaraknya jarak begini ya, jarak miring. Sedangkan kalau mau ke O, Anda harus agak kerja 2 kali. Yang ini tadi diuraikannya T-nya ke vertikal dan horizontal saja, demikian. Lalu masing-masing ngasih momen ke O ya, ada jaraknya yang ini dan yang itu. Mestinya ini lebih mudah daripada yang di PR Anda yang lalu ya. Begitu ya. Hanya mencari momen ya. Next, kalau ada yang mau ditanyakan sampaikan aja ya. Atau nanti setelah show ini kita bahas satu-satu kalau ada yang perlu dibahas. Coba cari soal Iya, iya Pak, tadi kan ininya kalau mau nyari momen di B itu mesti diuraikan dulu ya Pak, T-nya terhadap yang sudut 40 ini. Terus masih nggak ngerti tadi yang buat nyari ke O. Oke. Kalau gitu Anda stop share dulu biar layar papan tulisnya gede. Nanti saya minta share lagi.